Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk banyak-banyak memperbanyak taubat, banyak mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pelajaran kita, kajian kita di dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Zahabi. Di minggu yang lalu kita sudah membahas tentang 3 dosa besar. 3 dosa besar. Masih ingat ya? Ingat Gus? Ingat Gus? 3. Yang pertama, dosa besar mengungkit-ungkit pemberian. Kemudian yang kedua, mendustakan takdir. Kemudian yang ketiga adalah menguping rahasia orang lain. Jadi sekali lagi, tentang mendustakan takdir ini perlu disampaikan kembali, diulang. Karena begini, di minggu-minggu ini atau bulan-bulan ini banyak saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji ya tanamannya, pertaniannya, dan peternakannya. Ya harus sabar. Harus sabar. Jangan sampai kita menjadi orang yang nanti keluar dari lisan-lisan kita seperti orang yang mendustakan takdir atau tidak percaya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sampai ngomong yang aneh-aneh, itu seakan-akan kita lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai keluar dari lisan kita sangking bedaya. Nah, sangking begini, sangking jual sebenarnya, sangking begitu dan seterusnya. Ini seakan-akan kok pinteran dia yang bikin kehidupan, yang bikin hidup ini, yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengungnya yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita keluar dari lisan kita perkataan-perkataan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya memang berat ya, kalau ada yang ngomong nanti, iya sih kita ngalamin gitu ya. Ya iya, namanya orang berikan nasihat. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan bahwa kita harus bersabar. Rasulullah juga banyak mengatakan, bersabda bahwa orang yang ditimpa kesusahan semuanya akan dihapuskan dosa-dosanya, tergantung seberapa besar yang menimpa dia. Kalau kita kehilangan uang 500.000, 1 juta, ya segitu juga. Rasa sedih di dalam hati kita kan nggak seberapa ya. Ya sedih sih, 1 juta hilang, nggak tahu kemana sudah duitnya, hilang, dicuri kayak atau apa. Apalagi sampai beberapa ekor sapinya mati gitu ya. Ini kan jumlahnya besar. Sebesar itu juga kesedihan yang kita rasakan, maka sebesar itu juga dosa-dosa yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sampai
mungkin ada anggota keluarga yang meninggal, ayahnya, ibunya, dan yang lainnya. Itu kan kesedihannya semakin besar, maka semakin besar juga dosa-dosa kita yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan yang lebih baik dan dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dosa besar yang ke-43. Dosa besar yang ke-43 adalah namimah, mengadu domba. Mengadu domba adalah orang yang menyampaikan pembicaraan dari satu orang kepada orang yang lain dengan tujuan mendatangkan keretakan hubungan di antara mereka. Bisa dikatakan juga menebar kebencian di antara satu orang dengan orang yang lainnya, agar hubungan orang ini dengan orang yang lain itu retak, bermasalah. Yaitu namimah, menebar kebencian, mengadu domba, mendatangkan, menghancurkan, merusak hubungan orang satu dengan orang yang lainnya. Paham ya? Paham. Misalkan Cak Maki gak senang sama Agus, sudah dia mau mengadu domba, sudah dia menyebarkan di antara satu orang dengan orang yang lainnya, agar orang lain ini benci kepada Agus. Agus kemarin berbuat seperti ini, seperti itu, seperti ini, seperti itu. Agus beri omong gitu-gitu. Ketemu Hamas, Cak Maki cerita tentang Agus. Ketemu Apit, Cak Maki cerita tentang Agus, agar Apit ini benci sama Agus, agar Hamas ini benci sama Agus. Itu namanya mengadu domba, bikin keretakan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ahmad, Muslim dan yang lainnya, Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata nammam. Kata Rasulullah, tukang mengadu domba itu tidak akan masuk surga. Ini kan ancaman yang keras sebenarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk dari dosa besar. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis Bukhari, tajiduna min syarrin nas dzal wajhain alladhi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Kalian akan mendapati sejahat-jahat manusia adalah orang yang memiliki dua wajah, yang datang kepada sebagian orang dengan satu wajah dan datang kepada yang lainnya dengan wajah yang lain. Cak Maki ketika ketemu Agus ya biasa-biasa aja. Dharma bro, kabar sambil kok rokokan, ngopi gitu. Tapi ketika Cak Maki ketemu Hamas, ketemu Apit, ketemu yang lain, ini dihancurkan nih Agus, dijelek-jelekkan agar retak hubungannya Hamas dengan Agus, Apit dengan Agus. Ada yang seperti itu banyak, sebenarnya banyak terjadi di sekitar kita. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan, setiap orang yang menerima pengaduan dari seorang berupa ucapan, si fulan berbicara begini dan begitu tentang dirimu, maka ia harus ada 6 hal. Jadi kalau misalkan sikap kita ya, kalau kita mendengar namimah, mendengar cerita orang, misalkan Cak Maki ya menceritakan ke saya, Ustaz, kemarin ada jamaah yang ngomong, sampean kalau ngisi kayak gini sih, sampean kalau imam begini sih gitu ya. Siapa sih ngomong Cak Maki? Ya Ruwa, si fulan. Itu ada 6 hal yang harus kita lakukan, sikap kita ketika kita mendengar omongan atau aduan dari orang lain yang mengadu domba kita dengan orang yang lainnya. Yang pertama adalah, yang harus kita lakukan adalah tidak mempercayai perkataan orang itu, karena ia adalah seorang pengadu domba, dan orang yang mengadu domba adalah fasik, sehingga kabar darinya tidak dapat diterima. Ayatnya gimana Mas? Binaba'in fatabayyanu, itu awalnya gimana Mas? Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika orang fasik itu membawa kepada kalian berita, maka jangan langsung diterima, harus tabayyun. Yang ini jelas kita tidak boleh mempercayai perkataan ini.
Oh, jak keron, jak make. Jadi nggak perlu. Saya dari dulu juga berprinsip seperti itu. Kalau ada orang ngomong, nggak ngurus saya. Kebanyakan nggak ngurus saya. Saya nggak begitu mendengarkan ucapan orang lain tentang namimah ini. Kemudian yang kedua, yang harus kita lakukan ketika ada orang yang mengadu domba kita adalah melarang orang itu dari perbuatan demikian, menasihatinya dan menjelaskan bahwa itu adalah perbuatan yang buruk. Kalau ada orang yang mengatakan, Ustadz kemarin ada yang berkata demikian kepada sampean, kepada saya, ngomong sampean begini, sampean begitu, maka kita harus memutus ini, langsung kita cut. Harus kita cut. Biarkan sudah jak maki, wis itu biarkan orangnya berbicara. Wis lah, tak usah harus terus lagi. Saya nggak ngurus. Kalau bisa dinasihati jak maki, nggak boleh. Sampean nggak boleh menyebarkan seperti ini, namimah, mengadu domba. Nanti hubungan saya dengan orangnya jadi retak. Kemudian yang ketiga, membenci orang tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi membenci orang yang melakukan namimah. Yang tadi yang pertama tidak mempercayai, yang kedua melarang atau menasihatinya, kemudian yang ketiga membenci perbuatan dari orang tersebut karena dia melakukan pelanggaran, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, ini yang penting, tidak berprasangka buruk terhadap orang yang omongannya disampaikan kepada kita. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari kalian prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Jadi kalau Cak Maki datang kepada saya mengatakan, Ustaz, beri Hamas cerita kepada saya, sampean ini mau ceramah begini. Sampean mau ngimamin begini. Ya udah, saya tidak boleh langsung suudzon kepada Hamas. Saya nasihati Cak Maki, ya udah, anggap Hamas tidak mengatakan seperti itu. Anggap Hamas tidak berbuat seperti itu, tidak berkata-kata seperti itu. Jadi saya tidak boleh berprasangka kepada orang yang diadu domba, omongannya disampaikan kepada kita. Kemudian yang kelima, jangan sampai omongan yang tukang pengadu domba ini menghantarkan untuk mencari-cari kebenaran berita itu. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Ini gak usah diteruskan gitu ya. Misalkan Cak Maki datang kepada saya tadi, Hamas contohnya, Ustadz kemarin Hamas ngomong demikian tentang Anda. Saya nggak perlu langsung datang ke Hamas, Mas Ongguan tak kakek. Banyak nggak seperti itu? Banyak. Akhirnya semakin besar. Yang adu domba ya adem Cak Maki. Loh iya kan? Cak Maki tak kening apa? Dia nggak bakal mau, kalau perkara ini jadi besar, dia nggak akan dibacok gitu. Yang dibacok Hamas gitu. Karena saya dengan Hamas yang diadu domba. Jadi saya orang yang mendengar tadi omongannya disampaikan kepada saya tidak boleh meneruskan, tidak boleh mencari-cari kebenaran apa yang dikatakan Cak Maki. Datang ke Hamas, saya dapat berita kalau Hamas ngomong tentang saya begini, benar tak? Saya nggak perlu mencari-cari kebenaran tentang apa yang dikatakan oleh si pengadu domba. Contohnya cuma Cak Maki ya, Cak Maki. Contoh ya Cak Maki. Itu yang kelima. Kemudian yang terakhir adalah hendaknya ia tidak membiarkan si pengadu domba menyebarkan omongannya. Jadi saya harus membendung Cak Maki ini agar tidak semakin melebar apa yang diomongkan oleh Cak Maki. Itu yang dosa yang ke-43, dosa besar yang ke-43, yaitu namimah, mengadu domba. Ini banyak terjadi di sekitar kita, baik itu di masyarakat, di lingkungan kerja kita, bahkan di masjid mungkin, di rumah Allah kadang terjadi orang-orang yang melakukan namimah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan tersebut. Kemudian yang terakhir, kita bahas dua saja.
Yang kedua adalah dosa besar yang ke-44, yaitu banyak melaknat. Banyak melaknat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, Bukhari dan yang lainnya, beliau bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu suatu kefasikan dan membunuhnya itu adalah sesuatu kekafiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la'nul mu'mini kaqatlihi. Melaknat seseorang itu, seorang muslim itu sama dengan membunuhnya. Rasulullah juga bersabda, la yakunul la'anuna syufa'a wala syuhada yaumal qiyamah. Orang-orang yang suka melaknat, mengutuk, itu tidak akan menjadi pemberi syafaat atau saksi pada hari kiamat kelak. Dan hadis-hadis yang lain tentang melaknat tersebut. Melaknat itu mengutuk apa ya? Ya, memaki-maki orang lain itu tidak boleh. Yang diperbolehkan adalah melaknat ahli maksiat tanpa menyebut namanya. Sebagaimana juga di dalam ayat-ayat, di dalam hadis, misalkan dalam surat Hud ayat 18, ala la'nahullah 'alal zalimin. Ingatlah kutukan Allah, laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 61, thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta. Seperti di hadis yang lain, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibah. Allah melaknat orang-orang yang memakan riba, kemudian wakilnya, saksinya, dan yang menulisnya. La'anallahu al-muhallil wal muhallalah. Allah melaknat orang yang melakukan nikah tahlil. Dalam hadis yang lain, la'anallahu al-wasilata wal mustawsilah wal washimah wal multawshimah wan namisata wal mutanammisata. Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya, memakai sanggul, memakai wig, rambutnya disambung dan yang lainnya. Orang yang menyambungkan juga dilaknat oleh Allah. Orang yang mentatu dan yang ditatu itu dilaknat oleh Allah. Orang yang mencabut bulu alisnya, mencukur alisnya, dan orang yang mencabutkannya, yang mencukurkannya juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemanten sudah pakai sanggul, alisnya dikerik, jadi dua laknat ini. Dua laknat. Ya, bahaya ya. Ya, intinya kita tidak boleh melaknat orang lain ya. Kita sambung nanti di pertemuan yang akan datang. Jadi melaknat ini biasanya sering dilakukan orang ketika dia marah-marah gitu ya. Bahkan kepada anaknya, sampai sumpah serapah, menyumpahi dan yang lain sebagainya. Jadi jangan sampai kita melaknat orang lain, saudara kita sesama muslim. Kalaupun kita melaknat, maka kita melaknat ahli maksiat kalaupun dia melakukan kemaksiatan tanpa menyebut namanya. Beda lagi ketika seseorang itu melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, maka kita harus memperingatkan orang banyak dari perbuatan yang dia lakukan. Paham ya? Kalau misalkan ada orang yang di Wotgale ini ada yang suka minum-minum di perapatan, kemudian suka minum minuman keras dengan terang-terangan, maka kita boleh mengatakan kepada jamaah, mengadakan kepada saudara-saudara kita, jangan sampai kita minum seperti camaki itu di perapatan tuh misalkan. Boleh itu menyebut nama, boleh. Kalau sudah bermaksiat secara terang-terangan. Ini bukan menyebutkan aib orang ya. Kita tidak berdosa. Ketika ada seorang yang terang-terangan berbuat dosa, maka kita boleh memperingatkan orang banyak dari perbuatan dosa dan orang tersebut. Paham ya? Ketika sudah terang-terangan. Tapi kalau cak maki minuman yang salah gitu ya, yang budin masjid, kita nggak boleh, karena dia sembunyi-sembunyi. Kita nasihati cak maki tanpa menyebarkan aibnya. Paham ya? Tanpa menyebarkan aibnya. Datangi kepada cak maki, nasihati jangan sampai kamu minum minuman keras. Tapi kalau cak maki terang-terangan, maka kita boleh memperingatkan kaum muslimin
dari permaksiatan atau dari kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tersebut. Hadza wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita sambung tentang laknat ini di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi yang berbicara, terutama bagi yang menyampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa memegang teguh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.